Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Sehat-sehat semua? Alhamdulillah. Ya, hari ini ya untuk kelas 4 digabung sama kelas 5 ya. Kenapa? Karena kelas 5 gurunya saat ini sedang halangan hadir. Jadi kelas 4 sama kelas 5 dijadikan satu sama Bapak dalam ruangan kelas ini. Oke? Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama, ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, seperti yang kalian sudah pahami, ya, untuk kelas 4 digabung sama kelas 5. Hari ini, ya, pembelajaran kelas 4 yaitu kelas 4 tentang IPS ya. Kelas 4 tentang IPS, pembelajaran IPS tentang kegiatan ekonomi dalam memanfaatkan sumber daya alam. Ya, silakan dibuka dulu bukunya. Ya, kemudian untuk kelas 5-nya ini pelajaran IPA tentang tanah, air dan alam sekitarnya. Ya, silakan dibuka. Ya, sebelumnya Bapak mau mengabsen dulu. Sini. Bapak siapa yang tidak hadir? Hadir semua, alhamdulillah. Ya. Untuk kelas 5 oh ya, hadir semua ya. Bagus. Oke. Mumpung masih pagi, Bapak mau memberikan semangat dulu ya. Udah pada tahu kan cara belajar yang semangat itu seperti apa? Tepuk semangat, masih ingat? Oke. Oke, tepuk semangat. 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 Ya, tepuk tangan buat kalian. Oke, hari ini ya Bapak ingin menyampaikan ya tujuan pembelajaran hari ini ya untuk kelas 4 tujuan pembelajarannya adalah agar kalian dapat mengetahui ya atau mengidentifikasi apa mata pencaharian masyarakat daerah dataran rendah ya ada di buku. Untuk kelas 5 ya nanti kalian akan bisa mengidentifikasi perubahan bumi akibat pertanian. Ya, jadi akibat pertanian itu perubahan bumi seperti apa? Ya, nanti kelas 5. Ya. Untuk itu di sini untuk kelas 5 Bapak berikan langsung LKS dulu ya. Nanti kalian diskusi kelompok silakan dibagi menjadi 4 ya. Satu kelompok 4 orang. Silakan diatur posisi duduknya. Dan ini ya. Untuk kelas 5 silakan diskusi dulu ya, diskusi kerjakan LKS-nya itu ya, nanti akan diberikan materi oleh Bapak ya. Bapak mau mengajarkan kelas 4 dulu ya. Oke. Untuk kelas 4 perhatikan baik-baik ya, di sana di buku kalian. Ya, kelas 4 mata pencaharian masyarakat daerah dataran rendah. Dataran rendah ialah hamparan dataran yang ketinggiannya tidak lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Jadi kalau dataran ketinggiannya di antara 200 meter itu adalah dataran rendah. Ya. Kemudian daerah ini biasanya padat penduduk. Ya. Mata pencaharian penduduk di dataran rendah biasanya menjadi petani. Ada 2 jenis petani. Ya. Itu ada, yakni petani pemilik lahan dan petani penggarap. Ya. Petani memiliki lahan menggarap, ya. Lahan pertaniannya sendiri. Jadi kalau petani milik lahan itu punya pertanian atau sawah sendiri. Ya. Sedangkan petani penggarap, ya, itu mengerjakan sawah atau ladang yang bukan miliknya sendiri. Jadi ada petani yang menggarap lahan di tempat orang yang memiliki lahan atau sawah, ya, itu namanya petani penggarap. Ya. Kemudian tanaman yang ditanam petani daerah dataran rendah biasanya padi, ya, padi. Tahu ya padi ya. Nah, padi kalau diolah menjadi pinter sekali ya. Ya, padi itu diolah ya, diolah menjadi nasi yang tiap hari kalian makan. Betul sekali.
Ya, ini adalah makanan pokok orang Indonesia. Ya, ada juga yang menanam jagung, ya. Kemudian ada juga yang menanam umbi-umbian, ya. Benar sekali. Ya, selain petani di dataran rendah juga ada mata pencaharian lain, yaitu peternak, ya, kemudian pedagang, ya, pengrajin dan sebagainya, macam-macam ya, banyak ya. Oke, di sini Bapak mau kalian melakukan diskusi ya tentang jenis-jenis mata pencaharian yang ada di daerah dataran rendah. Nah, ini Bapak punya lembar kerjanya, nanti silakan dikerjakan ya. Tolong dibagikan. Ya, dibagikan. Ya, kalian diskusi bagi menjadi kelompok yang beranggotakan 4 orang juga, ya, 4 orang. Ya, ayo diatur duduknya. Iya, bagus. Oke, sekarang Bapak ke kelas 5, ya, kelas 4 silakan diskusi. Oke, kelas 5 perhatikan Bapak sebentar. Iya, bagus. Ya, duduknya menghadap ke Bapak, ya, pintar. Oke, kelas 5. Kelas 5 ini tentang perubahan permukaan bumi akibat pertanian. Ya, jadi ada juga di buku paketnya, ya, dibuka, ya, pintar. Oke, manusia membutuhkan makanan yang diperoleh dari tumbuhan. Makanan merupakan kebutuhan pokok bagi manusia. Ya, dalam memenuhi kebutuhan pokok, manusia menanam berbagai tumbuhan, misalnya padi, jagung, kelapa, dan tebu. Ya. Nah, selanjutnya, ketika menanam padi, ya, para petani mencangkul. Ya, tahu ya, petani mencangkul. Iya, betul sekali, mencangkul. Nah, mencangkul dulu tanahnya, kemudian baru mengemburkan, ya, dibalik gitu kan, digemburkan. Kemudian alat yang digunakan, ya, siapa yang bisa tahu alat yang digunakannya? Oh, pinter sekali. Ya, biasanya cangkul, pinter. Ya, dengan kemajuan teknologi, ya, ternyata cangkul ini, ya, diganti, ya, menggunakan yang namanya traktor. Oh, ya, traktor, ya, yang alat yang didorong itu ya. Ya, pernah lihat petani sedang menggunakan traktor di sawah? Iya, itu adalah traktor. Nah, traktor ini memudahkan pekerjaan petani dalam mengolah sawah. Dengan menanam padi, ya, kebutuhan makan manusia dapat berubah. Ya, diantaranya penanaman pohon hutan untuk membuka lahan pertanian. Nah, terus menurut kamu apa yang terjadi jika pengalihan fungsi hutan menjadi lahan pertanian baru ini efektif? Ada ya di soal ya. Oke. Nah, oke. Ini tentang kegiatan-kegiatan. Nah, selanjutnya Bapak mau membahas ya sedikit yang kelas 5 sudah selesai kerjakan. Ya, silakan dikumpulkan dulu. Oke. Ya, sudah Bapak terima di sini. Ya, oke. Soal kelas 5, ya, coba perhatikan dulu nih baik-baik nih. Tadi ada kalian sudah berdiskusi, dan ini Bapak ambil salah satu contohnya. Ya, apa kebutuhan pokok manusia? Sebutkan salah satunya. Ya, apa kebutuhannya atau makanan pokoknya? Yaitu, iya, pinter, makanan. Bagus. Ya, kelompok yang sudah menjawab itu bagus. Kemudian manusia membutuhkan makanan yang diperoleh dari, iya, pintar sekali, tumbuhan, ya. Kemudian tumbuhan apa saja yang dapat memenuhi kebutuhan pokok manusia? Iya, pintar sekali tadi ya, ada ya di pembahasan kita ya, padi, jagung, tebu, ya, banyak ya. Oke. Kemudian alat apa yang digunakan petani untuk mengolah lahan? Iya, pintar sekali, cangkul dan traktor, ya. Kemudian
Bagaimana dampak jika pohon di hutan banyak berkembang dan kemudian dijadikan lahan pertanian? Oh, pintar sekali, betul sekali. Akan mudah terjadi longsor karena daerah serapan air jadi berkurang. Pintar ya. Oke, kelas 5-nya sudah bagus ya. Sekarang kelas 4 nih, sudah selesai ya. Sudah selesai diskusi kelompoknya sini. Simpulkan. Baik, ini untuk kelompok 4. Ya, kita ambil dulu di sini. Oke. Kelas 4. Nah, di sini ada pertanyaan ya. Apa yang dimaksud dengan dataran rendah? Tadi ada. Ya. Pintar sekali. Dataran rendah adalah hamparan dataran yang ketinggiannya tidak lebih dari 200 meter. Iya, di atas permukaan laut. Bagus. Kemudian, apa jenis pekerjaan atau mata pencarian masyarakat yang berada di daerah dataran rendah? Iya, pintar sekali ya. Tadi ada petani, ada juga peternak. Iya, bagus ya. Kemudian ketiga, ada berapa jenis petani tadi? Ada 2, pintar, yaitu pemilik dan petani penggarap. Pintar. Yang keempat, apa saja tanaman yang ditanam petani di daerah dataran rendah? Iya, itu ada padi dan jagung. Dan terakhir, selain petani, apa saja mata pencarian masyarakat yang berada di daerah dataran rendah? Iya, pintar sekali. Ada peternak, pedagang ya, dan pengrajin. Ada ya tadi ya. Iya, pintar semua. Oke, hari ini sudah selesai pembelajarannya ya. Bapak akan menyimpulkan pembelajaran hari ini. Ternyata kelas 4 dan kelas 5 hampir sama ya, tentang mata pencaharian dan juga pekerjaan jenis petani. Iya, pintar. Ya, petani tadi ada 2, yaitu petani penggarap dan petani pemilik. Ya, untuk kelas 5 tadi alat-alat yang digunakan yaitu cangkul dan traktor. Iya, pintar sekali. Ya, oke, hari ini sudah evaluasi. Kemudian besok ya, insya Allah ya, ibu gurunya kelas 5 ya akan hadir. Ya, jadi dibaca-baca nanti di rumah pembelajaran selanjutnya. Untuk kelas 4 selanjutnya juga sama baca ya di buku ya, bab selanjutnya. Ya, untuk hari ini cukup sekian dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.